Dimana di sini kita akan melanjutkan dari video kita sebelumnya dan materi kita sebelumnya terkait tentang diskusi presentasi kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit hasil diskusi dari dua kelompok ya yang akan dibahas. Yang pertama di sini nanti ada kelompok 9 dan juga ada kelompok 4 ya. Nah, jadi di kelompok 9 di sini akan membahas tentang penerapan daripada SIM atau sistem informasi manajemen itu pada perusahaan PT Fast Food Indonesia atau dikenal dengan PFC ya. Dan yang kedua nanti dibahas dari kelompok 4 tentang penerapan SIM pada PT CNE ya. Baiklah, kita simak dari video pembahasan dari hasil diskusi kelompok 9 dan kelompok 4 tentunya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budi luhur untuk kita semua. Baik. Kali ini kami akan mempresentasikan penerapan sistem informasi manajemen pada PT Fast Food Indonesia Tbk. Dengan beranggota kelompok Sasdianto Akbar dengan NIM 1822569, Taufik Ramadona dengan NIM 1822517, Hendra Mardianto dengan NIM 1822590, Dandi Chandra dengan NIM 1822598, dan Renanda Eka Yariski dengan NIM 1825006. Baik, apa itu sistem informasi manajemen? Nah, sistem informasi dengan beranggota kelompok Sasdianto Akbar dengan NIM 1822569, Taufik Ramadona dengan NIM 1822517, Hendra Mardianto dengan NIM 1822590, Dandi Chandra dengan NIM 1822598, dan Renanda Eka Yariski dengan NIM 1825006. Baik, apa itu sistem informasi manajemen? Nah, sistem informasi manajemen atau SIM dengan bahasa Inggrisnya Manajemen Informasi System atau MIS adalah sistem informasi perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, dan suatu strategi bisnis. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian otomasi atau dukungan terhadap pengendalian keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Nah, untuk studi kasus, kita akan membahas tentang sejarah PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC. PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC merupakan pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh Gerrell Group pada tahun 1978. Pertumbuhan perusahaan yang cepat membuat manajemen memutuskan bergabung dengan Salim Group sebagai pemegang saham utama pada tahun 1990. Pada tahun 1993, perusahaan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta. Sebagai langkah pembesar pasar KFC, keberhasilan perseroan menjadikan KFC pemimpin pasar restoran cepat saji. Evaluasi salah satunya dilakukan berdasarkan masukan dari konsumen untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan fasilitas melalui brand image tracking study atau BITS dan Care Manager System atau CMS. KFC berada di bawah naungan perusahaan yang sama, yaitu YUM atau Brand Snake, yang merupakan perusahaan publik di Amerika Serikat yang juga pemilik waralaba Taco Bell, Pizza Hut, A&W, dan Long John Silver.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi pemasaran PT Fast Food Indonesia atau KFC. Yang pertama yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran yaitu seperangkat prosedur dan metode untuk pengumpulan data, analisis, dan penyajian informasi yang teratur dan terencana yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari campuran unsur-unsur yang dinamakan bauran pemasaran. Semua itu dikenal dengan istilah 4P, yaitu produk, place, promosi, and price. Oke, yang pertama ialah produk. Produk di sini ialah proses mengolah input yang ada menjadi suatu output berupa produk, barang ataupun jasa. Yang berikutnya ialah place. Place di sini ialah proses distribusi produk dari perusahaan hingga ke tangan konsumen dan pengembangan saluran distribusi yang ada. Oke, yang berikutnya ialah promosi. Di sini promosi ialah proses pelaksanaan strategi pemasaran yang terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan, memberikan nilai tambah ke konsumen, serta menciptakan kepuasan bagi konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir di sini ialah price. Price di sini ialah PT Fast Food Indonesia KFC yang memiliki customer service yang dikelola oleh KFC secara terpusat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi eksekutif pada PT Fast Food Indonesia (KFC). Sistem informasi eksekutif dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi selektif tentang faktor-faktor eksklusif dalam menjalankan tujuan strategis bagi manajemen. Sistem informasi eksekutif adalah top level pada piramida perusahaan yang mana menjalankan tugasnya sebagai staf ahli atau ekspertat yang melakukan keputusan jangka panjang, jenis produk yang dilakukan dalam kegiatan usaha, jenis bidang usaha yang dilakukan, dan lainnya. Sistem informasi eksekutif pada KFC yaitu adalah manajer yang bertugas sebagai pembuat keputusan pada apa yang hendak dilakukan kepada staf KFC dan menu apa yang hendak ditampilkan. Saya akan membahas tentang sistem informasi manufaktur. Dalam sistem informasi manufaktur atau istilahnya dengan manajemen informasi sistem, untuk disiplin yang berfokuskan pada integrasi sistem komputer dengan maksud dan tujuan pada suatu perusahaan atau organisasi. Setiap outlet KFC menggunakan manajemen informasi sistem dalam akuntansi, mengetahui produksi, dan sangat berguna untuk merumuskan kebijakan sumber daya manusia yang membantu mereka untuk menilai karyawan mereka. Sistem informasi manajemen dapat memberikan prediksi tentang efek pada penjualan bahwa perubahan harga akan terjadi pada produk, yang sangat berguna untuk pengembangan masa depan KFC itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Manajemen informasi sistem pada KFC yang berguna antara lain: 1. Untuk mengambil informasi dan menyimpannya. Setiap kali mereka membuat tagihan, itu membantu mereka untuk menghitung penjualan per hari, per minggu, maupun per bulan karena salinan tagihan disimpan pada sebuah komputer. 2. Mengakses informasi yang tersimpan dengan mudah dan memanipulasinya. Untuk kebutuhan klien, mereka sambil menagih dan menerima pesanan, mereka hanya memasukkan kode produk, sehingga yang diminta akan keluar pada waktu itu dan jumlah yang akan diminta. 3. Mengontrol arus informasi di dalam, di sekitar, maupun di luar sistem. 4. Membuat laporan untuk diri mereka sendiri sehingga mereka dapat membandingkan kinerja diri sendiri dengan orang lain. 5. Sejumlah fungsi terkait informasi lainnya. Beberapa peralatan teknologi komunikasi
digunakan oleh perusahaan meliputi antara lain 1. Fax SIM, 2. Telepon, 3. Email, 4. Internet working, 5. Website KFC yang memuat informasi. Dan di dalam website tersebut terdapat beberapa halaman meliputi 1. Halaman utama, iklan dan menu, 2. Halaman promo, memuat promo-promo produk, 3. Halaman menu KFC, memuat daftar menu, halaman keempat memuat bonus hadiah hiburan, halaman kelima galeri, memuat iklan televisi, diantaranya chicken flat, KFC combo hits list, stempel Colonel is yakiniku. Keenam, hubungi kami, memuat komentar keluhan. Ketujuh, informasi koprat yang memuat profil KFC. Ke-8, KFC Gaul yang memuat jenjang member KFC. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan sendiri memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Sistem pengambilan keputusan sendiri digunakan untuk menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi dan ketersediaan bahan baku yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk. DSS menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi manajer and user secara interaktif dengan menggunakan berbagai model analisis, simulasi, dan lain sebagainya. Penggunaan sistem pengambilan keputusan pada KFC sendiri terlihat ketika setiap store manager dapat memonitor performa sistem secara langsung dan interaktif. Juga dilengkapi dengan manajemen tool analisis dalam menganalisa bisnis, forecasting, dan manajemen persediaan. Saya rasa sekian dari saya, Taufik Ramadona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan diri masing-masing anggota kelompok 4, yaitu saya, Deska Endriani, sebagai moderator. Yang kedua, ada rekan saya, Vivi Julianti. Yang ketiga, Rabuna Kusumawati. Yang keempat, Intan Eka Putri. Dan yang kelima, Tasya Nur Oktavia. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Penerapan SIM pada perusahaan PT JNE. Informasi dalam praktik. Sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Jadi, secara umum, sistem informasi dapat diartikan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dilihat dari waktu ke waktu, teknologi selalu terus berkembang yang mengakibatkan banyak organisasi bisnis memerlukan sistem informasi dalam menjalankan bisnisnya. Dengan sistem informasi yang diterapkan di banyak organisasi bisnis, memudahkan mereka dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga sistem informasi menjadi penting dalam sebuah organisasi bisnis.
Sistem informasi memiliki kegunaan sebagai alat untuk mengolah data, mengembangkan bisnis, serta untuk memudahkan dalam mencari masalah yang timbul dalam organisasi tersebut. Sistem informasi digunakan untuk meningkatkan kinerja individual dalam organisasi bisnis yang juga akan meningkatkan kinerja dalam organisasi bisnis. Teknologi sistem informasi saat ini memainkan peranan yang penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan dalam pengevaluasian kinerja. Evaluasi berguna membantu tercapainya keberhasilan atas pengembangan sistem informasi. Keberhasilan dalam sebuah sistem informasi tergantung pada kepraktisan dan manfaat dalam sistem informasi terhadap teknologi yang ada di dalam sistem, karena teknologi akan membantu untuk mencapai tujuan individu atau organisasi bisnis tersebut. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi perusahaan atau organisasi harus dipertimbangkan dari sisi efisiensi dan keefektifan serta pemanfaatan dari pemakaian teknologi. Untuk mengukur seberapa besar manfaat atau pengaruh teknologi sistem informasi dalam suatu perusahaan atau organisasi, diperlukan suatu evaluasi untuk memberikan gambaran keberhasilan sistem itu sendiri. Evaluasi yang dilakukan terhadap teknologi sistem informasi bermula dari pemakai, karena pemakai dapat berasumsi mengenai teknologi sistem informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun peran sistem informasi manajemen. Yang pertama, tugas utama sistem informasi manajemen di dalam sebuah organisasi adalah sebagai aliran umpan balik atau feedback, baik dari posisi terbawah hingga ke atas. Selain itu, sistem ini dinilai sebagai sarana untuk menyelesaikan rencana dan alat pengawasan juga. Organisasi yang beroperasi dalam berbagai macam usaha disarankan menerapkan sistem ini. Berikut peran penting dari menerapkan pengelolaan sistem informasi dalam sebuah bisnis. Yang pertama, mendukung proses bisnis dan operasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan dari level karyawan hingga manajer. Yang ketiga, mengasah kemampuan perusahaan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Yang keempat, membantu setiap karyawan dalam perusahaan untuk membuat keputusan yang baik. Karakteristik sistem informasi manajemen. Syarat dapat diterapkannya sebuah sistem informasi manajemen adalah pengadaan sebuah organisasi itu sendiri. Selanjutnya akan dikelola oleh orang yang berada dalam organisasi tersebut dengan bantuan teknologi. Apa yang membedakan sistem informasi manajemen dengan sistem lain dalam sebuah organisasi? Berikut karakteristik yang diterapkan di dalamnya dan sekaligus menjadi pembeda. Yang pertama, itu bergantung pada data organisasi serta alur perolehan informasi dalam organisasi. Yang kedua, sebagaimana sifatnya menghimpun dan menyebarkan informasi. Biasanya sistem ini tidak sampai menganalisis sebuah masalah. Yang ketiga, mesti ada perencanaan yang matang dan panjang. Yang keempat, berorientasi pada data yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Yang kelima, fokus pada data internal organisasi. Dan yang terakhir, membantu manajer secara operasional, kontrol, dan perencanaan. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibawa oleh Vivi Julianti. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Deska. Penerapan Sistem Informasi pada Perusahaan Jasa Ekspedisi atau JNE. JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau Tiki JNE. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Haji Soeb Prapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra Pan Titipan Kilat atau Tiki untuk mengurusi jaringan kurir internasional. Bermula dengan 8 orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, import kiriman barang, dokumen serta pengantarnya dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Kurir beberapa negara Asia.
yang bermarkas di Hong Kong yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antar sampai ke seluruh dunia. Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya, Tiki dan namanya, JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanan dengan logistik dan distribusi selama bertahun-tahun. Tiki dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah masing-masing. Karena ini, kedua perusahaan tersebut menjadi saingan. Akhirnya, JNE menjadi perusahaan diri sendiri. Dengan manajemen sendiri, JNE membuat logo sendiri yang membedakannya dari TIK. Visi dan misi JNE. 1. Untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. 2. Sukses hanya dapat dicapai melalui kerjasama usaha integral dalam perkembangan, mendorong proses belajar dan berubah menuju pertumbuhan, kesempurnaan, dan pencapaian keuntungan. 3. Untuk menjadi perusahaan internasional yang sukses adalah penting bagi JNE untuk memiliki jaringan usaha yang kuat di Indonesia, yang merupakan salah satu negara target investasi dan pasar yang strategis di mata dunia. 4. Perpaduan layanan pengiriman, kepabeanan, pergudangan, dan pendistribusian di bawah satu atap memberikan solusi bagi kebutuhan distribusi dunia. Tujuan perdagangan melalui internet yang akan menjadi gaya hidup masyarakat modern pada abad mendatang. Misi 1. Untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. 2. Melayani segenap lapisan masyarakat Indonesia baik perumahan maupun perkantoran dan industri melalui jaringan layanan pengiriman ekspor. 3. Memadukan efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas jasa yang prima untuk menjadikan JNE pilihan utama dalam pengiriman dokumen, paket, dan kargo peka waktu Indonesia. 4. Menjadi sebuah perusahaan jasa ekspor nasional berstandar layanan internasional. Sistem operasi pemasaran, mekanisme pemesanan dan distribusi, kelengkapan operasional JNE. Kelengkapan operasional yang dapat dipesan oleh agen atau kantor perwakilan adalah 1. AWB, Count atau kertas e-count, plastik ukuran sedang dan besar berlabel JNE, Form B VIK, bukti pemeriksaan isi kiriman. 4. Buku kas atau laporan keuangan harian agen. 5. Label YES atau SS Fragile. Mekanisme pemesanan dan distribusi. 1. Agen atau kantor perwakilan melakukan pemesanan paling lambat 3 hari. 2. Admin sales serta mengkonfirmasi kepada agen ya atau tidak untuk menyatakan pesanan sedang diproses. Ketiga, admin sales retail akan melakukan pendataan, kemudian melakukan pemesanan atau surat perintah pesan kepada Departemen General Affairs. 4. Departemen General Affairs akan memutuskan jumlah, waktu, dan jenis perlengkapan operasional yang akan diberikan kepada agen atau kantor perwakilan berdasarkan pertimbangan lot and kebutuhan yang diajukan admin sales retail. 5. Departemen General Affairs mendistribusikan kepada agen atau kantor perwakilan dengan berkoordinasi dengan petugas pick up atau Departemen Operasional Outbound. 6. Petugas pick up atau Departemen Operasional Outbound mendistribusikan ke agen atau kantor perwakilan maksimal 3 hari setelah tanggal pemesanan. Misalkan pemesanan hari Senin, maka akan didistribusikan dan sampai di agen atau kantor perwakilan paling lambat hari Rabu. 7. PIC dari sales retail akan mengontrol proses nomor 3 sampai 6.
8. Jika dalam 3 hari agen atau kantor perwakilan belum mendapatkan kelengkapan yang dipesan, maka silahkan melaporkan ke Departemen Sales Retail. Baiklah, presentasinya akan dilanjutkan oleh Rob Guna. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Vivi Julianti. Sistem informasi yang dapat dibuat yaitu pemesanan, pendataan pesanan, laporan distribusi pesanan, monitoring proses distribusi, pelaporan ketidaklengkapan. Operating Support System. 1. Transaction Processing System MyOrion Integrated System merupakan sistem terintegrasi yang dimanfaatkan oleh JNE sebagai layanan pengelolaan berbasis aspek dari proses bisnis. JNE dalam hal logistik mencakup di dalamnya Transaction Processing System dengan sistem barcode untuk pencarian serta tarif, wilayah, dan hardware. User dapat menggunakan prosedur menggunakan hardware, software, dan yang kemudian akan terhubung ke database melalui internet telecommunication. Dimulai dengan user memasukkan pencarian berdasarkan tarif atau wilayah, kemudian akan mencari ke database melalui web browser, dan database akan mengeluarkan hasil sesuai dengan pencarian yang dipilih. 2. Enterprise Collaboration System. Untuk pertukaran informasi dan koordinasi, JNE memiliki JNE Chatroom. 3. Process Control System. PT JNE mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang disebut MyOrion. Manfaatnya dapat memantau pergerakan barang kiriman sehingga cukup membantu pelanggan yang sering kali ingin mengetahui status barangnya. Agar supaya tidak direpotkan oleh pelanggan atau customer, pihak PT JNE Logistik merasa perlu memberitahukan nomor resi pengiriman barang ke pelanggan. Pengguna layanan perusahaan PT JNE memang bisa memantau pergerakan barang yang dikirimkan. Setiap tahapan pengiriman dapat dipantau secara real-time melalui website www.jne.co.id. Pelanggan tinggal memasukkan nomor resi pengiriman. Selanjutnya, pelanggan dapat melihat status pengiriman paketnya. Misalnya, sudah sampaikah di kota tujuan atau sedang dalam perjalanan ke alamat tujuan. Pelanggan dapat memantau secara online, bahkan reportnya sangat detail hingga ke status barang dan waktunya. Manajemen Support System. 1. Manajemen Informasi Sistem. PT JNE Logistik turut berkembang sejalan dengan perkembangan dan peradaban teknologi. Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi, berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi atau bisa disingkat SIA dalam suatu perusahaan. Dampak yang dirasakan secara nyata PT JNE Logistik adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer dan bermunculannya software untuk akuntansi yang mempermudah dalam membuat laporan keuangan. Peranan teknologi informasi terhadap perkembangan akuntansi pada setiap babak berbeda-beda. Yang kedua, Decision Support System. Perkembangan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan mempengaruhi proses audit. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan manajemen PT JNE Logistik dapat memproses data, pengendalian internal, dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya pengaruh teknologi informasi yang telah dicapai dalam bidang akuntansi yang menyangkut sistem informasi akuntansi atau SIA,
berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan, maka perusahaan dapat mempengaruhi kegiatan operasionalnya. 3. Information Reporting System. MyOrion mampu mempercepat proses kerja PT JNE. Sistem MyOrion tidak perlu lagi menginput data kiriman yang jumlahnya mencapai 1 juta paket tiap bulan. Barang yang akan dipaket dan dikirimkan harus dijemput di tempat klien. Penerapan sistem MyOrion mampu memperbaiki keakuratan data dalam setiap perubahan waktu pemrosesan, walaupun rata-rata dalam sebulan menangani 1 juta kiriman paket. Sistem ini mampu memberikan status yang jelas. Setiap kali barang berpindah, selalu ada proses pemindahan dan pencatatan. Cara kerja sistem untuk pelanggan yaitu petugas kurir PT JNE Logistik mengambil paket ke perusahaan atau pelanggan yang telah mengisi formulir pengiriman. Sampai di kantor cabang, nomor resi berikut dapat data kiriman lainnya dimasukkan ke sistem MyOrion, sehingga semua datanya langsung tercatat. Jadi, selain dapat diakses secara online oleh pelanggan, bagian keuangan pun tidak perlu menginput ulang data untuk dijadikan invoice. Tinggal masuk ke sistem dan dicetak. Semua sudah terekam. Selain MyOrion, JNE juga mempunyai aplikasi yang dapat digunakan oleh pelanggan, yaitu MyJNE. 4. Executive Information System. JNE telah menerapkan langkah-langkah untuk pengawasan dalam mendefinisikan ruang lingkup. Teknik untuk mengukur solusi TI dan kontribusi PI pada proses pengiriman perusahaan. Perusahaan juga melakukan evaluasi kelengkapan dan efektivitas manajemen dan kebijakan pengendalian teknologi informasi oleh manajemen yang terkait. Baiklah, presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Robuna. Hardware yang digunakan dalam penerapan sistem informasi pada JNE yaitu diantaranya smartphone, komputer, printer, barcode scanner, web server, dan GPS. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan dengan menggunakan format yang sama seperti MKIA. Sistem pemrosesan transaksi memberikan data input, sama seperti subsistem riset sumber daya manusia yang melakukan studi-studi kasus dan subsistem intelijensi sumber daya manusia yang mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan-permasalahan SDM. Masing-masing subsistem output dari HRIA akan menangani aspek-aspek tertentu dari manajemen SDM, seperti perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, memberikan tunjangan kepada karyawan, dan membuat banyak laporan SDM yang diminta oleh lingkungan, terutama oleh badan-badan pemerintah. Ini adalah cara bagaimana subsistem output iklan ditentukan. Mereka mencerminkan area-area kepentingan utama bagi para penggunanya. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan, sebagaimana diilustrasikan sistem informasi manufaktur dengan menggunakan format yang sama seperti HRIA dan MKIA. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri atau industrial engineering yang melakukan studi atas operasi manufaktur untuk memastikan keefisiensinya. 4. Subsistem output memberikan laporan atas subjek-subjek yang sangat besar, berkepentingan dalam manufacturing sampai produksi, persediaan, mutu, dan biaya. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli bahan baku atau input, kemudian mengubahnya menjadi barang yang dijual kepada pelanggan. JNE adalah suatu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengiriman barang ataupun dokumen. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE yang bergerak di jasa pengiriman barang ini mempunyai beberapa layanan dalam pengiriman barang atau dokumen. Di antaranya paket yakin esok sampai, reguler,
oke, ongkos kirim ekonomis, SS, super speed atau kirim dan sampai di hari yang sama. Segmentasi yang dilakukan JNE dengan membagi beberapa layanan dengan tarif sesuai segmentasi pasar yang ingin digapai JNE. Seperti contoh pada paket OK, ongkos kirim ekonomis, yang diperuntukkan untuk golongan menengah ke bawah dengan waktu sampai barang hingga seminggu. Berbeda dengan YES atau SS, yang diperuntukkan untuk golongan menengah ke atas, yang biasanya mengirim barang di hari yang sama sampai dengan 1 hari. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System atau ISS. EIA perusahaan biasanya terdiri atas stasiun-stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan ke komputer pusat. Konfigurasi stasiun kerja terdiri atas sebuah komputer pribadi dengan unit penyimpanan sekunder yang menyimpan basis data eksekutif. Basis data ini dan informasi yang telah diproses sebelumnya oleh komputer pusat perusahaan. Eksekutif akan memasukkan permintaan informasi untuk mengeluarkan tampilan informasi format awal atau untuk menjalankan pemrosesan dalam jumlah minimum. Laporan format awal ini bertindak sebagai dashboard bagi eksekutif untuk memonitor faktor-faktor penting penentu keberhasilan organisasi. Model EIS juga menunjukkan komposisi komputer pusat yang berhubungan dengan EIS. Data dan informasi dapat dimasukkan ke dalam basis data korporat dari sumber-sumber eksternal dan berita-berita penjelasan akan peristiwa-peristiwa terbaru dan dapat dimasukkan oleh anggota staf dengan mempergunakan stasiun kerja mereka masing-masing. Selain basis data korporat, EIS meliputi kotak surat elektronik para eksekutif dan koleksi piranti lunak yang menghasilkan informasi eksekutif. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa para eksekutif lebih menyukai ringkasan informasi, terdapat beberapa pengecualian. Beberapa eksekutif lebih menyukai detail. Para perancang EIS membuat sebuah sistem secara fleksibel sehingga ia akan dapat memenuhi keinginan semua eksekutif, apapun itu. Salah satu pendekatan adalah dengan memberikan kemampuan drill down atau perincian. Dengan pendekatan ini, eksekutif dapat mengeluarkan tampilan ringkasan dan kemudian secara berurutan menampilkan detail dan tingkat yang lebih rendah. Drill down ini akan terus dilakukan sampai eksekutif merasa puas bahwa mereka telah mendapatkan jumlah detail sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Sistem informasi pemasaran, strategi pemasaran persona JNE. 1. Competition strategy. Dengan asumsi JNE adalah market leader di Indonesia, maka dengan diluncurkannya layanan persona, maka JNE dalam menghadapi kompetisi menggunakan strategi agresif, yaitu meningkatkan pasar atau expanding total market, di mana JNE memproses target customer yang dapat dilayani dan menambah layanan dengan diperkenalkannya layanan persona. Dengan produk persona ini, JNE menarik konsumen yang baru atau new customer, sekaligus juga meningkatkan pemakaian atau more usage. New customer, persona membidik pasar konsumen. Layanan ini membuat konsumen personal yang sebelumnya jarang menggunakan jasa JNE dan belum pernah atau sebelumnya tidak menggunakan jasa, sekarang menggunakan jasa JNE dapat menarik menggunakan, dan mereka tertarik untuk menggunakan jasa JNE karena dengan adanya layanan pengiriman makanan khas atau daerah ini. More usage. Dengan persona, JNE juga melakukan cross-selling atau menawarkan layanan ini pada para pelanggan JNE yang ada, sehingga mereka meningkatkan pengguna jasa JNE otomatis meningkatkan pembelian. Selain itu, JNE juga melakukan strategi pertahanan berupa preemptive defense, di mana JNE mengeluarkan variasi layanan baru, atau dengan kata lain, JNE menyerang pesaing. Hal ini dicapai oleh JNE dengan mengidentifikasi cara yang baru dan berbeda untuk menggunakan mereknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Intan, yaitu 2 produksi strategi. JNE mengembangkan produknya di tingkat tambahan, argumen produk. Dalam strategi pemasarannya, adapun penjelasan mengenai tingkat dari layanan JNE seperti berikut. Produk level.
1. Core benefit, jasa pengiriman. 2. Basis produk, jasa pengiriman barang yang berat di atas 500 gram. 3. Expected produk, diterimanya barang di tujuan. 4. Argumen produk, melayani pesanan dan pengiriman makanan khas daerah ketujuan. 5. Potensial, jasa pengambilan barang dari asal, mengirimkan barang tanpa batasan berat dan jenis makanan sampai ke tujuan. Tiki JNE memberikan nilai tambahan dibandingkan persaingannya dengan membuat layanan yang diharapkan dan memberi kemudahan bagi konsumen, yaitu konsumen dapat menikmati makanan daerah yang disukai. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan, yaitu definisinya sebagai sistem komputer yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan perkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Secara khusus, DSS definisi sebagai sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara memberikan informasi atau usulan menuju pada keputusan tertentu. DSS ini bisa berbentuk sistem manual maupun sistem terkomputerisasi. Namun dalam buku ini ditekankan pada sistem penunjangan keputusan yang pelaksanaannya berbasis pada komputer. Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa tujuan DSS dalam proses pengambilan keputusan adalah membantu menjawab masalah semi terstruktur, membantu manajemen dalam mengambil keputusan, bukan menggantikannya. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efisiensinya. Lalu, karakter dari sistem pendukung keputusan adalah sebagai berikut. 1. Tujuan utama dari sistem pendukung keputusan adalah untuk memperbaiki mutu keputusan serta perform. Sistem pendukung keputusan tidak hanya sekedar menyajikan informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih akurat pada waktu yang tepat saja. 2. Sistem pendukung keputusan ditujukan untuk environment yang kompleks, kurang terstruktur dalam bahan politis sifatnya. 3. Sistem pendukung keputusan bertumpu pada laporan perkecualian dan munculnya untuk menunjang proses identifikasi masalah. 4. Sistem pendukung keputusan berkombinasi modeling dan teknik analisis yang lain dengan fungsi menyajikan kembali data. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan berfokus pada prinsip mudah dipakai dan fleksibel, berhadapan dengan pemakaian tertentu atas kelompok pemakaian. Dan terakhir, proses pengembangan keputusan. Konfigurasi sistem pendukung keputusan. Terdapat 3 komponen utama, yaitu 1. Data management, 2. Model management, 3. User interface. Tahap SPK yaitu 1. Definisi masalah, 2. Pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan. 3. Pengumpulan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik maupun tulisan. 4. Menentukan alternatif solusi bisa dalam persentase. Selanjutnya, tujuan dari SPK yaitu membentuk menyelesaikan masalah semi terstruktur. 2. Mendukung manajemen dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan efisiensi mengambil keputusan. Dalam pemrosesannya, SPK dapat menggunakan bantuan dari sistem lain seperti evaluasi landing, efek sistem, fusi logal, dan lain-lain. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Dengan begitu, kami buka sesi pertanyaan.